Di sebuah kafe kecil yang terletak di sudut jalan yang ramai, Annabel duduk di meja dekat jendela, menunggu kedatangan murid barunya. Kafe itu memiliki suasana yang hangat, dengan aroma kopi yang menyegarkan dan suara lembut musik jazz yang mengalun di latar belakang. Annabel, seorang guru les berusia 25 tahun, memiliki penampilan yang menarik dengan rambut panjang yang tergerai dan senyuman yang selalu menghiasi wajahnya. Dia mengenakan blus sederhana yang menonjolkan kecantikannya tanpa berlebihan, dan sepasang jeans yang membuatnya terlihat santai namun tetap profesional. Hari ini adalah hari pertama dia mengajar Andre, seorang pria muda yang dikenal sebagai anak orang kaya di kota. Meskipun Annabel tidak terlalu peduli dengan status sosial, dia merasa sedikit gugup. Dia ingin memberikan yang terbaik dalam mengajar, terutama karena Andre adalah murid yang diharapkan bisa belajar dengan baik. Dia memeriksa jam tangannya, merasa sedikit cemas menunggu. Tak lama kemudian, pintu kafe terbuka, dan seorang pria tampan melangkah masuk. Andre, dengan postur tubuh yang tinggi dan wajah yang tampan, menarik perhatian banyak orang di dalam kafe. Dia mengenakan kemeja putih yang rapi dan celana jeans gelap, memberikan kesan santai namun tetap elegan. Saat matanya bertemu dengan Annabel, dia tersenyum lebar, dan Annabel merasakan jantungnya berdebar. "Annabel, kan?" Sapanya dengan suara yang dalam dan menenangkan. "Maaf saya terlambat. Lalu lintas cukup padat." "Tidak apa-apa, Andre. Saya baru saja sampai," jawab Annabel sambil tersenyum. Dia merasa sedikit lebih tenang melihat senyumnya yang hangat. Mereka memilih untuk duduk di meja yang lebih nyaman, jauh dari keramaian. Andre memesan secangkir kopi, sementara Annabel memilih teh hangat. Saat mereka mulai berbincang, Annabel merasa suasana semakin santai. Andre ternyata sangat ramah dan mudah diajak bicara. Mereka mulai membahas materi yang akan dipelajari, tetapi Annabel juga tidak bisa menahan diri untuk bertanya tentang kehidupan Andre. "Jadi, apa yang membuatmu ingin belajar lebih banyak?" tanya Annabel, penasaran. Andre mengangguk, tampak berpikir sejenak. "Saya ingin mengembangkan diri. Kadang-kadang, saya merasa terjebak dalam dunia yang hanya mengandalkan kekayaan. Saya ingin tahu lebih banyak tentang hal-hal yang benar-benar berarti." Annabel terkesan dengan jawabannya. Dia bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata Andre. Itu alasan yang bagus. Pendidikan adalah kunci untuk membuka banyak pintu dalam hidup. Mereka melanjutkan percakapan, dan Annabel merasa semakin nyaman. Dia menjelaskan metode pengajarannya, yang lebih interaktif dan menyenangkan. Andre mendengarkan dengan seksama, matanya tidak pernah lepas dari wajah Annabel. Dia terpesona oleh cara Annabel menjelaskan konsep-konsep yang sulit dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Saat sesi belajar dimulai, Annabel menggunakan berbagai alat bantu, seperti buku dan catatan. Dia berusaha membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, dan Andre tampaknya sangat menikmati prosesnya. Mereka saling bertukar ide dan pendapat, dan Annabel merasa bahwa dia tidak hanya mengajar, tetapi juga belajar dari Andre. Di tengah sesi, Annabel tidak bisa tidak memperhatikan bagaimana Andre memperhatikan setiap kata yang dia ucapkan. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia menatapnya, seolah-olah dia melihat lebih dari sekadar seorang guru. Annabel merasakan getaran yang aneh, tetapi dia berusaha untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Dia tahu bahwa mereka berada dalam konteks profesional, dan dia ingin menjaga batasan itu. "Bagaimana kalau kita istirahat sejenak?" tanya Annabel setelah beberapa waktu belajar. "Kita bisa memesan sesuatu untuk dimakan." "Baiklah, saya setuju," jawab Andre sambil tersenyum. "Apa yang kamu rekomendasikan?" Annabel berpikir sejenak. "Kue coklat di sini sangat enak. Saya suka mencicipinya setiap kali datang ke sini." Andre mengangguk. "Kalau begitu, kita pesan kue coklat." Setelah memesan, mereka melanjutkan percakapan ringan. Annabel merasa semakin terhubung dengan Andre. Dia menceritakan tentang kehidupannya sebagai guru, tantangan yang dia hadapi, dan bagaimana dia menemukan kebahagiaan dalam mengajar. Andre mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar yang membuat Annabel merasa dihargai. "Sepertinya kamu sangat mencintai pekerjaanmu," kata Andre. "Itu hal yang langka." "Terima kasih, Andre. Saya percaya bahwa mengajar adalah salah satu cara terbaik untuk memberikan dampak positif pada orang lain," jawab Annabel dengan tulus. Saat kue coklat tiba, mereka berdua mulai menikmatinya.
Annabel tidak bisa menahan senyumnya saat mencicipi kue yang lezat itu. Andre melihatnya dengan penuh perhatian, dan Annabel merasakan tatapan itu membuatnya sedikit gugup. Dia berusaha untuk tetap fokus pada kue dan percakapan, tetapi ada sesuatu yang membuat suasana semakin intens. "Jadi, apa hobi kamu di luar belajar?" tanya Annabel, berusaha mengalihkan perhatian dari ketegangan yang mulai terasa. Andre tersenyum. "Saya suka berolahraga, terutama bermain tenis. Itu cara saya untuk bersantai setelah bekerja." "Wah, saya juga suka olahraga. Mungkin kita bisa bermain tenis bersama suatu saat," Annabel menawarkan, merasa bersemangat. "Deal. Saya akan mengajakmu bermain," jawab Andre dengan senyuman yang membuat Annabel merasa hangat di dalam. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke sesi belajar. Annabel merasa lebih percaya diri, dan Andre tampaknya semakin antusias. Mereka membahas berbagai topik, dan Annabel merasa bahwa dia bisa berkomunikasi dengan Andre dengan cara yang lebih mendalam. Dia mulai melihat sisi lain dari Andre yang tidak hanya tampan, tetapi juga cerdas dan penuh pemikiran. Saat waktu belajar hampir habis, Annabel merasa sedikit enggan untuk mengakhiri sesi ini. Dia menikmati setiap momen yang dihabiskan bersama Andre. Ketika mereka berdiri untuk pergi, Andre tiba-tiba menghentikannya. "Annabel, terima kasih untuk hari ini. Saya benar-benar menikmati belajar bersamamu," katanya dengan tulus. "Terima kasih juga, Andre. Saya senang bisa mengajar kamu," jawab Annabel, merasakan jantungnya berdebar lagi. Mereka saling bertukar nomor telepon, dan saat Annabel melangkah keluar dari kafe, dia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Dia tidak hanya menemukan seorang murid, tetapi juga seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup. Ketegangan yang tidak terucapkan antara mereka masih menggantung di udara, dan Annabel tahu bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Saat dia berjalan pulang, Annabel tidak bisa berhenti memikirkan Andre. Senyumnya, tatapannya, dan cara dia berbicara membuatnya merasa terpesona. Dia tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah hidupnya, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan mereka selanjutnya. Hari-hari berlalu, dan Annabel merasa semakin antusias setiap kali dia menjadwalkan sesi belajar dengan Andre. Setelah pertemuan pertama yang penuh ketegangan dan kehangatan, mereka sepakat untuk bertemu di rumah Andre untuk sesi belajar berikutnya. Annabel merasa sedikit gugup, tetapi juga bersemangat. Dia ingin memberikan yang terbaik, dan dia tahu bahwa Andre adalah murid yang serius dan berkomitmen. Pada hari yang ditentukan, Annabel tiba di rumah Andre, sebuah rumah megah yang terletak di kawasan elit kota. Rumah itu memiliki arsitektur yang indah, dengan taman yang terawat rapi dan kolam renang yang memukau. Annabel merasa terkesan, tetapi dia berusaha untuk tidak terpengaruh oleh kemewahan di sekelilingnya. Dia datang untuk mengajar, bukan untuk terpesona oleh kekayaan. Andre menyambutnya di pintu dengan senyuman hangat. "Selamat datang, Annabel. Senang sekali kamu bisa datang." "Terima kasih, Andre. Rumahmu sangat indah," jawab Annabel, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya berdebar. Mereka menuju ruang belajar yang terletak di lantai 2. Ruangan itu luas dan terang, dengan jendela besar yang menghadap ke taman. Di dalamnya terdapat meja belajar yang rapi, rak buku yang penuh, dan beberapa alat tulis yang tertata rapi. Annabel merasa nyaman di ruangan itu, dan dia bisa merasakan suasana yang lebih santai dibandingkan dengan kafe sebelumnya. "Jadi, apa yang ingin kita pelajari hari ini?" tanya Annabel sambil membuka buku catatannya. "Saya ingin fokus pada topik yang lebih mendalam, seperti analisis sastra. Saya merasa itu bisa membantu saya dalam memahami konteks yang lebih luas," jawab Andre, menunjukkan ketertarikan yang tulus. Annabel terkesan dengan kedalaman pemikiran Andre. "Baiklah, mari kita mulai. Saya punya beberapa teks yang bisa kita diskusikan." Mereka mulai belajar, dan Annabel menjelaskan berbagai konsep dengan penuh semangat. Andre mendengarkan dengan seksama, sesekali mengajukan pertanyaan yang menunjukkan bahwa dia benar-benar tertarik. Annabel merasa senang melihat Andre begitu antusias, dan dia berusaha memberikan penjelasan yang terbaik. Saat mereka membahas sebuah puisi, Annabel tidak bisa menahan diri untuk berbagi pandangannya tentang makna di balik kata-kata. Puisi ini menggambarkan perasaan kehilangan dan harapan. "Saya rasa, setiap orang bisa merasakannya dalam hidup mereka," katanya dengan penuh perasaan. Andre menatapnya dengan serius. "Saya setuju. Terkadang,
Kita perlu merasakan kehilangan untuk menghargai apa yang kita miliki. Mereka terdiam sejenak, dan Annabel merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Dia melihat ke dalam mata Andre, dan untuk sesaat, dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Ada sesuatu yang mendalam dalam tatapan itu, seolah-olah mereka berbagi pemikiran dan perasaan yang lebih dari sekadar kata-kata. Annabel, Andre memecah keheningan. Saya merasa sangat beruntung bisa belajar dari kamu. Kamu membuat saya melihat dunia dengan cara yang berbeda. Annabel tersenyum, merasa hangat di dalam hati. Terima kasih, Andre. Itu berarti banyak bagi saya. Saya juga belajar banyak dari kamu. Setelah beberapa jam belajar, mereka memutuskan untuk istirahat sejenak. Andre menawarkan Annabel segelas air, dan saat dia berdiri untuk mengambilnya, Annabel tidak bisa tidak memperhatikan betapa tampannya dia dalam cahaya yang masuk dari jendela. Dia merasa jantungnya berdebar lagi, tetapi kali ini, dia tidak berusaha untuk menolaknya. Saat Andre kembali dengan 2 gelas air, dia duduk di sebelah Annabel. Kamu tahu, saya sangat menghargai waktu yang kita habiskan bersama. Ini bukan hanya tentang belajar, tetapi juga tentang berbagi pengalaman. Annabel mengangguk, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Saya setuju. Saya merasa kita bisa saling memahami dengan baik. Mereka melanjutkan percakapan ringan, berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari. Andre menceritakan tentang keluarganya, bagaimana dia tumbuh di lingkungan yang kaya, tetapi selalu berusaha untuk menemukan jati dirinya di luar bayang-bayang kekayaan. Annabel mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan empati terhadap perjuangan Andre. Kadang-kadang, saya merasa terjebak dalam ekspektasi orang lain, kata Andre. Mereka selalu mengharapkan saya untuk menjadi sempurna, tetapi saya hanya ingin menjadi diri saya sendiri. Annabel merasakan ketulusan dalam kata-kata Andre. Itu wajar. Setiap orang memiliki harapan dan tekanan dalam hidup mereka. Yang terpenting adalah tetap setia pada diri sendiri. Mereka saling bertukar pandangan, dan Annabel merasa semakin terhubung dengan Andre. Dia tidak hanya melihatnya sebagai murid, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki kedalaman emosional yang sama. Saat mereka berbicara, Annabel merasakan ketegangan yang semakin kuat, dan dia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan. Setelah istirahat, mereka kembali ke sesi belajar. Namun, kali ini, suasana terasa berbeda. Annabel merasa lebih bebas untuk mengekspresikan dirinya, dan Andre tampaknya semakin terbuka. Mereka membahas topik yang lebih mendalam, dan Annabel merasa bahwa mereka tidak hanya belajar, tetapi juga menjalin hubungan yang lebih kuat. Saat waktu belajar hampir habis, Andre tiba-tiba menghentikan pembicaraan. Annabel, saya ingin mengajak kamu melakukan sesuatu yang berbeda setelah sesi ini. Bagaimana kalau kita pergi ke taman dan berjalan-jalan? Annabel terkejut, tetapi juga merasa senang. Tentu, itu terdengar menyenangkan. Mereka beranjak dari meja belajar dan menuju taman yang indah di belakang rumah Andre. Taman itu dipenuhi dengan bunga-bunga berwarna-warni dan pepohonan yang rindang. Suara burung berkicau menambah suasana yang damai. Annabel merasa segar dan bersemangat saat berjalan di samping Andre. Tempat ini sangat indah, kata Annabel, mengagumi keindahan taman. Terima kasih. Saya sering menghabiskan waktu di sini untuk berpikir dan bersantai, jawab Andre, menatap Annabel dengan penuh perhatian. Saat mereka berjalan, Annabel merasakan kedekatan yang semakin kuat. Andre mulai berbagi lebih banyak tentang dirinya, dan Annabel merasa terhormat bisa mendengarkan. Mereka berbicara tentang impian dan harapan, dan Annabel merasa bahwa mereka saling memahami dengan cara yang lebih dalam. Jika kamu bisa melakukan apa saja tanpa batasan, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Andre, menatap Annabel dengan serius. Annabel berpikir sejenak. Saya ingin mengajar di tempat-tempat yang membutuhkan. Saya ingin memberikan pendidikan kepada anak-anak yang tidak memiliki akses. Andre tersenyum. Itu tujuan yang mulia. Saya yakin kamu akan mencapainya. Mereka berhenti sejenak di bawah pohon rindang, dan Annabel merasakan angin sepa-sepo yang menyegarkan. Dia menatap Andre, dan untuk sesaat, dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Ada sesuatu yang mendalam dalam tatapan mereka, dan Annabel merasa jantungnya berdebar. Annabel, Andre memecah keheningan. Saya merasa kita memiliki koneksi yang istimewa. Saya tidak ingin ini hanya menjadi hubungan guru dan murid. Annabel terkejut,
tetapi juga merasakan hal yang sama. Saya juga merasakannya, Andre. Tetapi kita harus berhati-hati. Andre mengangguk, tetapi dia tidak mengalihkan tatapannya. Saya ingin mengenalmu lebih baik. Apakah kamu bersedia? Annabel merasa terombang-ambing antara rasa takut dan keinginan. Dia tahu bahwa perasaan ini bisa membawa mereka ke arah yang tidak terduga, tetapi dia juga tidak bisa menolak ketertarikan yang semakin dalam. Baiklah, jawab Annabel akhirnya, tetapi kita harus tetap fokus pada tujuan kita. Andre tersenyum lebar, dan Annabel merasakan hatinya bergetar. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan mereka siap untuk menjelajahi perasaan baru ini dengan hati-hati. Saat mereka berjalan kembali ke rumah, Annabel merasa bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Hari-hari setelah pertemuan di taman itu terasa berbeda bagi Annabel dan Andre. Mereka semakin sering bertemu, tidak hanya untuk belajar, tetapi juga untuk berbagi cerita dan pengalaman. Setiap sesi belajar menjadi lebih dari sekadar pelajaran. Itu adalah waktu yang mereka habiskan untuk saling mengenal, dan Annabel merasakan kedekatan yang semakin dalam dengan Andre. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada ketegangan yang terus menggelayuti pikiran Annabel. Dia tahu bahwa perasaan mereka telah melampaui batasan yang seharusnya ada antara guru dan murid. Suatu sore, Annabel menerima pesan dari Andre yang mengajaknya untuk bertemu di taman tempat mereka berbincang sebelumnya. Dia merasa berdebar-debar saat membaca pesan itu. Apakah ini akan menjadi saat di mana mereka membahas perasaan yang telah tumbuh di antara mereka? Annabel berusaha menenangkan dirinya, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takutnya. Ketika Annabel tiba di taman, dia melihat Andre sudah menunggu di bangku yang sama di bawah pohon rindang. Senyumnya yang hangat membuat jantung Annabel berdebar. Dia melangkah mendekat, dan Andre berdiri untuk menyambutnya. Annabel, terima kasih sudah datang, katanya, suaranya lembut dan penuh harapan. Terima kasih sudah mengundangku, Andre. Aku senang bisa bertemu lagi, jawab Annabel, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya bergetar. Mereka duduk di bangku, dan suasana di sekitar mereka terasa damai. Suara burung berkicau dan angin sepa-sepa menambah keindahan momen itu. Namun, Annabel merasakan ketegangan di udara, seolah-olah mereka berdua tahu bahwa ada sesuatu yang penting yang harus dibicarakan. Annabel, Andre memulai, menatapnya dengan serius. Aku ingin kita berbicara tentang apa yang terjadi antara kita. Annabel menelan ludah, merasakan jantungnya berdebar. Ya, aku juga ingin membicarakannya. Andre menarik napas dalam-dalam. Aku merasa kita memiliki koneksi yang sangat kuat. Setiap kali kita bersama, aku merasa lebih hidup. Kamu membuatku melihat dunia dengan cara yang berbeda, dan aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Annabel merasa harapannya tumbuh. Aku merasakan hal yang sama, Andre. Tetapi kita harus berhati-hati. Kita berada dalam situasi yang rumit. Andre mengangguk, tetapi dia tidak mengalihkan tatapannya. Aku tahu. Tapi aku tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengenalmu lebih baik. Aku ingin kita menjalin hubungan yang lebih dari sekadar guru dan murid. Annabel merasa terombang-ambing antara keinginan dan ketakutan. Dia tahu bahwa perasaan ini bisa membawa mereka ke arah yang tidak terduga. Tetapi dia juga tidak bisa menolak ketertarikan yang semakin dalam. Aku ingin itu juga, tetapi kita harus memastikan bahwa kita tidak mengabaikan tujuan kita. Andre tersenyum, dan Annabel merasakan hatinya bergetar. Kita bisa melakukannya. Kita bisa saling mendukung dalam belajar dan juga dalam menjalin hubungan ini. Mereka terdiam sejenak, saling menatap. Annabel merasakan ketegangan yang semakin kuat, dan dia tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hubungan mereka. Dia ingin melangkah maju, tetapi dia juga ingin memastikan bahwa mereka tidak kehilangan fokus pada tujuan mereka. Baiklah, Annabel akhirnya berkata, aku setuju. Kita bisa mencoba menjalin hubungan ini, tetapi kita harus tetap berkomitmen untuk belajar. Andre mengangguk, senyumnya semakin lebar. Terima kasih, Annabel. Aku berjanji akan menghargai batasan yang kita buat. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi harapan dan impian mereka. Annabel merasa semakin terhubung dengan Andre, dan dia tahu bahwa keputusan ini adalah langkah yang tepat. Mereka berbicara tentang bagaimana mereka akan mengatur waktu untuk belajar dan juga untuk saling mengenal lebih baik. Setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di taman.
Annabel merasa bahagia, dan saat mereka berjalan berdampingan, dia merasakan kedekatan yang semakin kuat. Andre menggenggam tangannya, dan Annabel tidak menariknya. Dia merasa nyaman dan aman di samping Andre. Annabel, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai semua yang kamu lakukan untukku. Kamu bukan hanya seorang guru, tetapi juga seorang teman yang sangat berarti, kata Andre, menatapnya dengan tulus. Terima kasih, Andre. Itu sangat berarti bagiku. Aku juga merasa beruntung bisa mengenalmu, jawab Annabel, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Mereka terus berjalan, berbagi cerita dan tawa. Annabel merasa seolah-olah mereka telah melampaui batasan yang ada, dan dia tidak bisa lebih bahagia. Saat mereka tiba di sebuah area yang lebih sepi di taman, Andre berhenti dan menatap Annabel dengan serius. Annabel, aku ingin mengajakmu melakukan sesuatu yang spesial, katanya, suaranya lembut. Apa itu? Tanya Annabel, merasa penasaran. Andre mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku celananya. Aku ingin memberimu sesuatu sebagai tanda bahwa kita memulai perjalanan ini bersama. Annabel terkejut saat Andre membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah gelang sederhana namun elegan. Ini adalah gelang yang aku pilih untukmu. Aku ingin kamu mengenakannya sebagai pengingat bahwa kita saling mendukung satu sama lain. Annabel merasa terharu. Andre, ini sangat indah. Terima kasih. Dia menerima gelang itu dan memakainya di pergelangan tangannya. Aku akan mengenakannya setiap hari, katanya dengan senyuman. Andre tersenyum, dan Annabel merasakan kebahagiaan yang meluap-luap di dalam hatinya. Mereka saling menatap, dan Annabel tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Mereka telah mengambil langkah pertama menuju hubungan yang lebih dalam, dan dia merasa siap untuk menjelajahi perjalanan ini bersama Andre. Saat matahari mulai terbenam, Annabel dan Andre duduk di bangku taman, menikmati keindahan langit yang berubah warna. Mereka berbagi impian dan harapan, dan Annabel merasa bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Dia tidak hanya menemukan seorang murid, tetapi juga seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup dan berarti. Annabel, aku ingin kita selalu saling mendukung, tidak peduli apapun yang terjadi, kata Andre, menatapnya dengan serius. Begitu juga aku, Andre. Kita akan melalui ini bersama, jawab Annabel, merasakan kedekatan yang semakin kuat. Saat mereka duduk di sana, Annabel tahu bahwa mereka telah mengambil langkah yang tepat. Mereka siap untuk menjelajahi perasaan baru ini, dan dia merasa bersemangat untuk melihat kemana arah hubungan mereka selanjutnya. Dengan hati yang penuh harapan, Annabel dan Andre melangkah ke masa depan, siap untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin datang, bersama-sama.